Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Walladhi khalaqas samawati wal ard wa khalaqal jinna wal ins liyakuna amilan solihan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khair wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira jatis syaukati takunu lakum wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a adabirul kafirin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang kami muliakan. Dalam agama kita kaum muslimin, yang mengotori badan kita itu paling tidak ada 3. Kadang-kadang kita berpikir kenapa si anu begini, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Yang pertama adalah yang mengotori kita itu pikiran kita. Malah sumber penyakit itu pun ada dalam pikiran kita. Orang bisa membunuh orang lain karena dia ada dalam pikiran dia. Apa yang terpikir oleh kita sekarang ini bisa kita lakukan nanti setelah Jumat. Kita sampai ke masjid ini pun karena kita berpikir ke sini. 1. Yang kedua yang mengotori kita itu adalah nafsu. Itu pasti itu. Semua kita punya nafsu. Tapi kan macam-macam nafsu itu banyak dalam kajian Islam. Ada seseorang yang menonjol dalam dirinya nafsu binatang. Sifat kebinatangan yang menonjol dalam dirinya. Makanya perilakunya, sikapnya, tingkah lakunya ya tidak jauh dari sifat binatang. 2. Yang ketiga yang mengotori kita itu adalah dunia. Inilah yang kita tempati sekarang ini. Jadi secara umum kaum muslimin yang mengotori perilaku orang, yang menyebabkan perilaku orang, tingkah laku orang, tindak tanduk orang jahat. Ya paling yang 3 itu faktornya itu. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga adalah dunia yang kita tempati ini. Yang 3 ini bahaya. Kalau kita tidak tepat sasaran untuk melakukannya. Makanya ajaran Islam itu kaum muslimin dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik melalui Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat Al-Quran. Belum lagi kitab-kitab hadisnya. Ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad bin Hanbal. Semua itu muaranya itu ke dalam 3 hal. Apapun yang kita lakukan itu kaum muslimin, apapun yang kita perbuat itu adalah orientasinya itu, muaranya itu ya ke dalam 3 ini.
Belum dikatakan Islamnya itu benar kalau yang tiga ini belum ada dalam diri yang bersangkutan. Satu, dua, tiga. Dan itu harus berurutan. Tidak boleh nomor 3 didahulukan. Nomor 2 di nomor 1 kan. Atau nomor 1 di nomor 3 kan. Ya tidak bisa. Ajaran Islam itu berurutan. Sama dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu berurutan. Mana boleh kita berzakat, berinfak, bersedekah, rajin, tapi sholat indah. Tidak bisa. Di masyarakat kita banyak orang seperti itu. Tapi ada orang Pak Ustadz katanya, dia rajin bersedekah, rajin berinfak, tapi sholat indah. Tidak bisa. Saya tidak yakin itu benar tuh. Kalau ada orang yang seperti itu, rajin dia berinfak, rajin beribadah, rajin dia bersedekah, rajin dia bacakan, suka dia membantu orang, tapi sholat pemalas, sholat tidak mau, tidak mungkin. Pasti ria. Ria namanya itu. Sholat aja tidak mau, tumben bersedekah ke anak yatim 1 juta setelah selesai Jumat. Tidak mungkin. Sedekah sholat aja 5 menit berpikirnya. Tumben nyoba sedekah 1 juta tiap Jumat. Tapi kenyataannya ada orang seperti Pak Ustadz. Ya kalau ada berarti tidak betul urutan Islam itu. Berarti dia itu bukan ikhlas dia ria, dia faktor orang. Kan salah satu sifat yang paling dibenci oleh agama kita itu atau dibenci oleh Allah itu kan sifat kibir, sifat sombong. Kapan orang melakukan sifat kibir, sifat sombong itu? Yang pertama, ketika dia melakukan perbuatan yang benar, tapi dia bersifat ria. Ingin pamer. Ingin dikatai orang. Ingin dilihat orang. Makanya khotib sering menyinggung tentang Fir'aun kaum muslimin. Betul, kita bukan Fir'aun. Tapi sifat-sifat Fir'aun itu kan merajalela, membudaya di masyarakat kita. Apa sifat Fir'aun itu? Salah satunya adalah pamer kekayaan, pamer harta, pamer apa yang dia miliki di tengah-tengah masyarakat. Makanya kerja Fir'aun itu diminati orang sekarang. Bikin rumah rancak-rancak, warale gadang-gadang, ameh dipakai gadang-gadang. Itu sifat Fir'aun tuh. Kita kembalikan ke persoalan kita. Ajaran Islam itu tertumpu kepada 3 tadi. 1, 2, 3. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh nomor 3 di nomor 1 kan. Nomor 1 di nomor 3 kan. Nomor 2 di nomor 3 kan. Nomor 2 di nomor 1 kan. Tidak bisa. Harus pas urutannya. Toharoh, ubudiyah, dan khuluqiyah. Apa itu kaum muslimin? Yang pertama adalah ajaran Islam pertama diawali harus dengan toharoh. Sebenarnya yang kita laksanakan sehari-hari itu memang ajaran Islam. Asal pergi ke pasar, mandi lu. Kamar mandi lu. Pergi makini, pergi ke pasar. Pasti sebelum siap kamar mandi yang diutamakan dulu. Ajaran Islam itu pun ya seperti itu. Inilah toharoh tuh. Sebenarnya masyarakat jahiliyah itu kaum muslimin yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah seluruh ajaran Islam itu adalah mengkikis sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat yang kotor yang ada di dalam diri jahiliyah waktu itu.
Mereka suka menyembah berhala. Betul, kita bukan menyembah berhala, tapi pitih dinomorsatukan untuk saat ini. Sering kita mendengar istilah sekarang itu kaum muslimin. Menyogok. Haram. Sampai di mana haramnya? Tak orang melakukan. Yang menyogok dan yang disogok, ar-rashi wal murtasi finnar, yang disogok dan yang menyogok sama-sama ada di neraka. Orang Islam sering pandai ngomong, tapi sayang berbuat tidak pandai. Teorisan yang praktek yang kurang. Inilah Tuhan itu suci. Inilah ajaran Islam itu. Beruntung kata Allah orang yang hatinya suci. Celaka orang yang hatinya kumuh ataupun kotor. Salat ini membentuk kita orang yang suci, hati suci. Sebelum sholat, puasa, zakat, haji, bersihkan dulu diri kita. Makanya sholat diawali dengan berwudu. Banyak di antara kita yang tidak sah sholatnya nanti. Walaupun sholat kita ditanggung oleh imam. Tapi kalau kesalahan itu ada dari diri kita, imam tidak bertanggung jawab. Apa contohnya? Wudu kita tidak benar. Sehusuk apapun kita sholat, secanggih apapun bacaan kita, sebagus apapun sholat kita, kalau wudu kita tidak sah, percuma semua. Gampang loh ajaran Islam itu. Tapi jangan dipergampang, jangan dipermudah. Nabi duduk di masjid. Tiba-tiba ada sahabat yang sholat. Selesai sahabat sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu. Diulanginya. Selesai sahabat ini sholat, ulangi sholatmu. Selesai sahabat sholat sampai 3 kali, ulangi sholatmu. Ya Rasulullah, di mana kelemahan saya? Kata Nabi, wudu'mu. Kamu ulangi pun beberapa kali sholatmu, sholatmu tidak akan diterima oleh Allah, kata Nabi. Kenapa? Wudu'mu tidak sah. Kaum muslimin, HP yang ada di tangan kita, jadikan itu bernilai positif. Kita tinggal mengklik sholat yang benar, sholat menurut Rasulullah, wudhu yang benar, tayamum yang benar, bacaan sholat yang benar. Tinggal mengklik, keluar dia. Pisau itu bisa membunuh orang, tapi bisa untuk memotong apa yang kita inginkan. Islam itu benar. Tapi jangan disalahgunakan Islam itu. Islam itu bukan untuk sekedar untuk diketahui. Tapi Islam itu adalah untuk diamalkan ataupun untuk diperbuat. Khotib ulangi kaum muslimin. Islam bukan hanya sekedar untuk diketahui. Salah kita itu. Dikejar. Cari ilmu. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah amalia, pengamalan kita. Siapa yang tidak tahu salat tahajud? Berapa persen yang melaksanakan salat tahajud itu? Siapa yang tidak tahu bersedekah? Berapa orang yang mau bersedekah? Mau berinfak, mau berzakat, mau haji, mau umroh? Inilah toharoh itu kaum muslimin.
Makanya kunci Islam yang pertama itu adalah bersihkan hati kita, bersihkan semua kita, bersihkan pikiran kita. Satu, kalau sudah masuk toharoh, udah bersih kita, masuk ke tangga nomor 2. Apa itu kaum muslimin? Inilah ubudiyah tuh. Apa ubudiyah itu kaum muslimin? Ini adalah perilaku, sikap, tingkah laku, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak, zikir, tahajud, baca Quran. Itu semua ubudiyah. Tidak betul kita orang Islam kalau tidak masuk kita ke dalam kerangka ubudiyah. Tidak bisa. Allah yang penting Islam ke berasi hatinya. Betul berasi hati. Kalau berasi hati berarti masuk ke tangga nomor 2. Itulah ubudiyah tuh. Kan banyak di masyarakat Allah yang penting Ustazku hatiku berasia. Kalau hati berasia berarti toharo. Kalau toharo itu masuk. Tidak mungkin awak bau luar tapi tidak sholat. Inilah ubudiyah tuh kaum muslimin. Jadi ubudiyah itu adalah tingkah laku kita, hubungan kita. Jadi kalau ibadah itu kaum muslimin alaqatun nasu bi rabbihim, hubungan kita dengan Allah. Kalau tidak sholat kita apa hubungan awak Tuhan lain? Di sholat, puasa, zakat, haji semua itu adalah hubungan kita dengan Allah. Itulah ibadah tuh. Ibadah dengan muamalah beda kaum muslimin. Kalau muamalah itu adalah alaqatun nas ba'duhum bi ba'di, hubungan manusia dengan manusia. Itu nan kita karajuan nanti setelah selesai Jumat kok. Itu manusia dengan manusia tuh. Kalau ibadah tidak, hubungan awak je Tuhan. Hubungan awak dengan Allah. Itulah ibadah tuh. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Tangga nomor 2 Islam itu ya masuk kita ke ubudiyah. Ibadah kita. Apa yang mau kita lakukan kepada Allah? Inilah salat itu. Makanya puncak hubungan kita dengan Allah itu ya salat. Makanya inilah yang sering dihimbau Allah kita melakukannya. Sampai 5 kali kita sehari semalam mengarajuannya. Itulah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. Apalagi kalau kita sambung dengan yang sunat-sunat. Itu banyak. Kontak langsung hubungan kita dengan Allah. Itulah salat itu. Itulah ibadah. Kemudian kaum muslimin, toharoh mantap, ibadah mantap, buah daripada yang 2 itu, inilah yang nomor 3. Apa itu Pak Ustaz? Akhlak. Makanya Imam Syaltut dia mengatakan bahwa Islam itu adalah akidatun wa syariatun wa akhlakun. Islam itu adalah gabungan dari ajaran yang 3. Nanti tuh. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Makanya akhlak adalah buah daripada gabungan antara toharoh dan ibadah. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa itu kaum muslimin? Orang-orang yang sudah menyempurnakan ajaran Islam itu. Dia sudah menempuh jalan toharoh. Dia sudah menempuh jalan ubudiyah. Maka muncullah dalam diri kita. Itulah dikatakan dengan nanti akhlak. Makanya kaum muslimin,
oleh Zakiyuddin dalam kitabnya Targhib wa Tarhib itu, dia mengatakan bahwa paling tidak orang yang sudah melaksanakan ajaran Islam itu, kita sudah sholat, kita sudah puasa, sudah baca Quran, sering berimpak, sering bersedekah, sering kita berzikir, sering baca Quran, sering salat tahajud. Kata Zakiyuddin, muncul tidak dalam diri kita dua hal setelah kita melakukan perbuatan itu? Muncul tidak dua sifat ini, kata beliau. Setelah kita sholat, setelah kita berimpak, setelah kita haji, setelah kita umroh, setelah kita beribadah, muncul tidak dua sifat ini dalam diri kita? Kalau belum muncul yang dua ini, kata Zakiyuddin, berarti ibadah kita itu masih tanda tanya, belum tentu mungkin diterima oleh Allah. Apa yang dua itu? Yang pertama, kata beliau, muncul tidak di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat, sifat tawaduk ataupun sifat rendah diri. Jangan menyombong. Yang kedua, kata beliau adalah, muncul tidak setelah kita beribadah, setelah nanti selesai kita Jumat, jangan coba-coba mendekati dosa atau maksiat. Alam yubayyitil ma'asi, kata beliau. Salah satu hikmah ataupun sasaran setiap orang melakukan kebaikan, setiap orang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, setelah dia melakukan, dia terhindar, dia tidak melakukan yang namanya maksiat ataupun kejahatan. Tepat yang dikatakan oleh Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu ajaran Islam yaitu sholat. Kata Allah, orang sholat akan menghindarkan dirinya dari perbuatan kekejian dan perbuatan kemungkaran. Kesimpulan kita kaum muslimin adalah, apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak, itu akan terlihat setelah ibadah itu kita laksanakan. Apakah kita haji mabrur? Apakah kita menjadi orang yang melaksanakan umrah dengan mabrur? Itu akan terlihat setelah dia kembali ke tanah air, setelah dia melaksanakan haji ataupun umrah. Munculkan yang dua itu tandanya ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, khutbah yang ringkas ini menjadi iktibar kepada kita semua, apalagi untuk masa-masa saat ini. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang yang bertakwa, orang Islam yang sebenarnya. Biarlah orang terjerumus dengan dosanya, tapi kita komit dengan keislaman kita. Tentu kita berharap Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam wa bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi yakhruju minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khair wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adaqana an-nasa rahmatan min ba'di darra massatuhum ijalahum makrum fi ayatina qulillahu asra'u makran inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat waghfir li abaina wa ummahatina wa khususan haja jam'ana ma qaddamna ma akharna wa kafir anna ya Allah min kulli junubina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma arhamna bi nikmatika wa hidayatika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa ila islamika wa ila hidayatik wahdina ya Allah ila siratal mustaqim. Allahumma ya dafi'al bala Allahumma dafi' alaina ya Allah min kulli bala'ika bala dunya bala'il akhirah wa min kulli syarri dunya wa syarril akhirah. Ya Rahman, Ya Rahim, istajibna ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Ibadallah aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita luruskan shaf dan dirapatkan rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum
لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.